Betul ini ya, jangan diartikan fatalisme loh ya. Nah, dasarnya orang penentukan kayak orang bisa kayak gue pak. Tetap iya nggak boleh pasrah. Begitu aja nggak boleh, bukan itu maksudnya, bukan. Iya. Lakukan apa yang saudara mampu. Hasilnya serahkan sama Allah. Pada gue ini sih aku tahu nyontohnya paling panjenengan loh. Tahu tak dengan pas aku. Sini siapa yang pengen melaksanakan umroh? Semua. Tapi ya, oke. Aku tak kontok. Niki waktu Isa njaluk maring Allah apa enggak? Minta enggak? Enggak. Makanya pengen kan jalan betul. Itu baru saudara itu, bapak-bapak dan saudara semuanya, baru sebatas keinginan pak. Angel pak, kesulitan. Pak oleh duit karena ukuran kita adalah uang. Kenapa gak minta sama Allah sih? Tadi Isa pengen jadi umroh. Nyatanya Isa lagi pada jaluk pak. Minta sama Allah. Ya. Jadi kan jadi anggota dewan juga bisa ya. Ya apa banyak kurang anggota dewan pak. Enteng Allah gampang. Allah pakainya bukan ini pak, kata-katanya Allah. Satu. Tidak bahasa Indonesia. Sina Pak Kodet. Ini pak, coba ini. Tak kerewan itu tanya. Ini semangat. Kun pak. Orang tak akan jadi man. Tidak, sumayakun enggak pak, Allah pakainya kun. Pakainya pak. Ini pak, para kun semua pak. Ya, itu loh. Mulanya ay fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum litta'ajjubi. Langsung mbak. Kalau Allah. Tapi kalau summa ada syarat. Mulanya fa'ahyakum, kemudian summa yumitukum kayak gitu. Summa yumitukum, jadi fa'ahyakum summa yumitukum. Ini proses pak. Summa ini kita lagi hidup ini namanya summa. Ada tenggang waktu. Jadi fa'ahyakum ujuk-ujuk urip. Summa yumitukum. Sini yumitukum. Summa di sini adalah proses. Proses ini adalah kita hidup di dunia sekarang. Nanti itu summa yumitukum. Ada jeda waktu juga summa yuhyikum. Ada jeda lagi dengan alam barzakh summa ilaihi turja'un. Tapi pada saat hidupnya pertama makanya fa'ahyakum. Di sini kun fayakun. Beda ya pak antara fa sama summa. Pasti. Nah kita sama Allah gitu loh pak. Tapi usaha itu saya tetap bedakan keinginan dengan azam ya. Makanya di sana di dalam Quran apa ya? Faidah azamta. Azam itu apa sih pak? Keinginan kuat pak. Lalu pengen umroh, pengen. Niki jadi orang. Dia bukan belum sampai azam. Tapi harus sebatas keinginan. Apa ilmu yang kurang sudah? Ilmu yang kurang. Ya kita beri ngaji. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Oke. Materi kita. Ya, oke. Nggak apa-apa ya Pak, kita sedikit itu nggak apa-apa kan? Menurut saya ya nanti juga ini juga agak enjoy. Kita masuk ke akad lagi, ya.
Akad kemarin telah kita sampaikan akad dilihat dari si bentuk dan tujuan. Kemarin telah kita jelaskan yang pertama adalah akad muawwidat komersil ya. Contohnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Kemudian yang kedua tabarruat. Tabarruat itu adalah sifatnya sosial ya. Kalau muawwad jadi kalau yang pertama tadi itu adalah ada keuntungan. Kalau tabarruat itu hanya sosial. Contohnya hibah, wasiat, itu adalah merupakan asas tabarruat. Wakaf gitu ya. Itu masuk dalam kategori tabarruat. Nanti tabarruat itu tidak perlu persetujuan kedua belah pihak. Misalkan saya mau memberikan uang kepada Pak Ibrahim, tidak perlu persetujuan Pak Ibrahim, Pak. Makanya umpamanya anak hibah dari siapa sing ana wong tuane hibah namane kon. Saksinya siapa? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Cuman saksi itu diperlukan jika seandainya yang ngomong itu susah dipercaya. Unsur nipu, Pak. Misalkan ya, dia wong biasa goroh gitu loh, Pak. Ning wong dia biasa goroh, berarti perlu saksi. Kalau tidak disangsikan tanpa saksi pun tidak ada masalah. Kemarin saya baru bagi waris. Singarane kata dari ahli warisnya, enggak Pak, saya enggak mendengar, dia bilang gitu. Kata yang diberi itu betul Pak, itu memang mengasihkan sama saya. Cuman saya lihat orang yang dikasih itu kebetulan, mohon maaf, orang Aisyah Pak. Berarti insya Allah dia jujur gitu loh Pak. Lahiriah ya Pak, saya kan harus lahiriahnya ya, kayak gitu. Mungkin enggak, insya Allah saya lihat orangnya kayaknya enggak mungkin bodoh gitu loh. Nah itu. Akhirnya betul Bu, betul. Sampai berani sumpah kalau menurut saya sumpah. Saya berani Pak. Kalau memang disumpah silakan. Bahwa suami saya telah menyerahkan rumah ini untuk saya. Terima Pak. Ya udah. Tanpa saksi. Tanpa saksi. Dan tanpa persetujuan. Yang jadi masalah jika seandainya yang diberikan itu masih ada sangkut paut dengan orang lain. Contoh, harta itu adalah harta bersama Pak. Kalau gini Pak, suami istri. Maka kalau mau memberikan itu, suami mau memberikan persetujuan si istri, istri mau memberikan persetujuan suami. Karena ini bersama. Kalau cuma sepihak atau satu orang, atau begini, harta itu belum dibagi, kemudian diberikan kepada salah satu anaknya, nggak boleh, karena itu harta itu masih harta milik bersama-sama sebelum dibagi. Nggak boleh. Nggak boleh memberikan sesuatu yang belum pasti kepemilikannya. Tentukan dulu kepemilikannya. Setelah itu baru diberikan. Itu tabarruat. Tabarruat tidak perlu persetujuan. Sekali lagi, nggak perlu. Betul. Kemudian ada yang namanya ini, kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan juga sih. Tinggal dua lagi. Akad irfaq. Irfaq itu adalah akad yang niatnya itu untuk membantu orang lain. Qard, menghutangi, itu adalah akad irfaq Pak. Makanya qard itu berhutang. Itu tidak boleh ada bunganya Pak di situ. Kalau qard itu sumber dananya dari mana? Ya, gitu.
Makanya kalau di dalam BMT Mas, itu ada yang sifatnya qardun hasan. Betul. Berarti bagian dari apa ya? Bagian apa? Rugi laba lah bahasanya. Betul. Yang disisihkan termasuk ngapunten diambil di denda gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, denda itu nanti kalau jumlahnya banyak, makanya denda itu di bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu dikumpulkan untuk sosial. Ini boleh, Ustaz. Boleh. Nggak apa-apa. Iya. Nah, sudah dulu. Kalau kata-kata bolehnya itu kalau Dewan Syariah Nasional membolehkan Mas. Kalau syariat Udah terlalu dibahas. Ini adalah dibahas. Itu. Jadi takwid ya Mas. Takwid itu adalah denda keterlambatan. Denda keterlambatan. Kalau denda keterlambatan, denda boleh tambahan. Iya. Tambahan di dalam court nggak boleh. Itu makanya kalau sekali lagi kalau Dewan Syariah SN itu membolehkan mengambil takwid, mengambil denda. Tapi kalau di Lajnah Fiqh Islami di Jeddah nggak membolehkan sama sekali. Itu. Yang dipakai untuk itu KHS kompilasi hukum ekonomi syariah membolehkan. Jadi pakai Indonesia. Yang itu. Bahasa itu bagus punya sini. Itu. Termasuk takwid itu juga masuk ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diperbolehkan. Iya. Itu adalah takwid ya Pak. Jadi termasuk wadiah. Wadiah itu di dalam bahasa fikih muamalah itu titipan atau giro ya Mas. Iya. Itu termasuk dalam kategori adat irfa. Kalau terus apa wadiah itu ya, itu termasuk dalam kategori adat-adat yang sifatnya membantu orang lain. Masih dua nih. Yang selanjutnya adalah adat tausikot. Nah ini Pak, ini adalah adat yang sifatnya jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Misalkan kalau di sini contohnya, misalkan gade, rohan, ya. Rohan itu tidak diperbolehkan kita itu rohan, tapi memanfaatkan barang gade nggak boleh. Nggak boleh. Kullu qardin jaru bil manfa'ah fa huwa riba. Ya. Ya. Motor teguh betul. Tapi kalau oli kita jaminan motor tinggo nggak boleh ya Pak? Walaupun dapat izin dari itu dari yang punya motor boleh. Wis mau nia siaran sing dia motor menyok ikhlas suka digonden meno. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Mulane ya itu kadang-kadang cuman ternyata ya ini umumnya orang kalau barang gadenya itu sering dimanfaatkan Pak. Sehingga orang kan langka Pak. Saking ini menggantikan sawah. Tahu dia ora? Lu parah man. Kayak wis tahu kayak. Jadi iya barang jamiah itu digunakan. Berarti itu kan ada tambahan Pak. Kalau kontinjen itu manfaatnya kan penggunaan itu. Yang boleh jika seandainya jaminannya itu binatang, jaran, gitu. Boleh dipakai karena jaran perumahan Pak. Kau ngimbangi numpake kue kan makannya sih Pak. Iya. Itu Pak, itu. Bagaimana kalau motor?
Orang dibakar mati sih, kalau di bensinnya rusak. Nah, manasi motor lah itu betul. Biar nggak rusak dipanasi. Ya itu. Tapi mana sih tak itu dia orang ngomong. Orang Betul. apakah kita mana sih mana itu? Kita jalan kurang panas. ini kan begitu ya mas. Jadi itulah ya Pak. Semuanya ya Pak. Jadi kalau misalkan itu kalau kita hutang kemudian ada jaminannya itu ya memanfaatkan barang ganti itu hukumnya riba. Jumhur ulama semacam itu. Kaidahnya itu tadi. Kullu qardin jari bil manfaah fa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat hukumnya riba. Boleh tadi yang hewan, kuda atau apa? Kalau gitu kan ibadah makannya sih Pak. Akan kalau jatuh kayak mati ya Pak. Ngambil jalan. Itu ya. Jadi memang tapi ternyata ini memang disosialisasikan susah Pak. Iya. Yang ini Pak. Teorinya. Iya. Katakanlah ya jaminan omah ya udah nih. Tapi simpan di sawah Pak. Untuk dipari misalnya digadeknya jadi nabi era 2 tahun. Weh, Sebenarnya di Canduri. jadi pas keberadaan bahas pari kita ngapun itu kan kalau padi kan setiap panen ya zakatnya ya tuh. Iya Zakatnya kan siap berpanen. Betul. 5-10% tergantung pengairannya. Iya, betul. Lah kan kondisi terkini kan sekarang pupuk mahal, bibit mahal, semua apa tenaga kerja juga mahal. Sing kadang nggak nutup. Apakah itu zakat itu tetap keluar atau gimana tuh? Jadi kenapa ya kok pertanian kok nilainya tinggi malah untuk zakatnya? Enggak maksudnya kayak Enggak kayak ini dulu. Katakanlah kalau harta yang lain kan cuma 2,5%. Iya. Sedangkan kalau pertanian kan 5 atau 10 bukan Iya. sampai 10 tidak loh. 5 dan 10 gitu ya. Kok lebih tinggi? Karena unsur Allahnya lebih tinggi Pak. Unsur apa Ustaz? Allah. Unsur Allah. Tergantung kan lebih tinggi. dari sumber airnya. Nah sekarang ini orang nukulna Iya. itu namanya tinggi. Nah pertanyaannya begini, yang itu tadi Pupuk apa? pupuk dan macam-macam itu ya, mahal gitu ya. Jadi diperhitungkan dulu tuh Pak. Diperhitungkan dulu, kan mesti diperhitungkan dulu pengeluarannya, kan kayak gitu. Kemudian jadi yang namanya zakat itu kan setelah dikurangi, kita punya hutang dari yang kita kelola itu apa tidak? Iya. Kalau sudah selesai sudah Biaya operasional lah. biaya operasional. Berarti batinnya jadi Oh, zakat. iya. Kalau dikatakan batinnya bukan, karena kalau untuk pertanian itu adalah wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalau batinnya itu adalah kalau tijarah, perdagangan. Tapi kalau pertanian wa atu haqqahu yauma hasadi, jadi keluarkanlah haknya itu yauma hasadi pada hari memetik. Nah, itu tentu saja yang tadi misalnya mau buka utang, sahur di situ Mas. Itu iya tadi yang biaya operasional itu dikeluarkan dulu. Lah segi Pak orang nutup orang kasih sadizum, ya udah wajib zakat tuh. Iya. Tapi ini mana sedekah orang apa Pak? Iya. Betul. Itu ya Mas, kalau zuruk berapa? 13 apa ya? Iya. Apa 8 ya? Gabah 13. Kalau beras 8. Kalau nggak salah beras 8 kintal. Ya. Tapi kalau gabah 13. Itu katanya gitu. Nah, jadi untuk yang wa'atu haqqu yauma hasadi itu ya tidak usah menunggu 1 tahun. Saat itu. Iya. Panen misalnya 1 tahun panen ping telu. Ya ping telu. Tapi jarang pada zakat pelem jarang ya. Dari itu makanya kan buah-buahan. Belum larang apa? Ya. Iya. Pelem gue wa'atu haqqu yauma hasadi itu. Ning tebasna ana saniso
Kita duduk belum sawit loh ya mas. Iya. Misalnya duduk belum padanan 10 wit. Insya Allah itu sampai satu ngisep itu. Satu ngisep. Tapi tetap ngukure nganggo zuruk mas, nganggo pertanian. Gitu. Pakai pertanian, misalnya gini, beras 8 kintal regane pira kaya kowe lho. Lah engko kenyong panen sing ngarane anjuk samona apa ora kaya kowe panen pelem. Anjuk sakat kaya gitu. Nyirami apa ora? Pelem langka sing wong nyirami pelem langka, Pak. Sing ngarane berarti kowe nyirami 10% kaya gitu. Orang sing ya itu jadi kalau itu bisanya 5 itu karena irigasi dan membayar mas. Iya untuk ininya, untuk apa ya, untuk airnya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, jadi itu adalah agat yang ke-4 ya, jaminan kepercayaan ya. Termasuk kafalah itu ya, juga termasuk ini penjaminan. Itu juga masuk dalam kategori akad tausiqah. Kemudian yang terakhir itu adalah akad syarokah. Akad kerjasama Pak. Ini menyangkut musyarakah, menyangkut mudharabah. Itu adalah termasuk akad-akad yang punya nilai komersil, tapi pembagiannya itu adalah dengan perjanjian yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya akad. Baik itu musyarakah maupun mudharabah. Kemarin kalau di pengadilan itu justru yang paling banyak orang melaksanakan hubungan prestasi itu adalah musyarakah. Musyarakah karena butuh kejujuran sih Pak. Iya. Butuh kejujuran Pak. Itu kan kerjasama gitu kan, kerjasama di mana modalnya itu bareng-bareng, kemudian hasilnya itu adalah dibagi sesuai dengan porsi modal. Itu ribet. Dan makanya kemarin di saya itu di Brebes itu agak musyarakah, kemudian cuman wong sing di main sing di kon kerjakan aku lucu Pak. Jadi dia itu melaksanakan kerjasama dengan berbagai bank syariah, iliyane sing termasuk BMT, tapi sing ora di story malah sing siji wae. Ini kan bukan. Ini itu musyarakah. Nah, itu adalah untuk akad-akad yang berhubungan dengan itu maksudnya betul. pinjam masih dikasih kalau di konven kita gimana itu? Kenapa? Musyarakah. Jadi Iya. beberapa bank itu membiayai. Oh tidak, jadi gini, bank ini dia itu untuk pembiayaan apa gitu lah Pak. Bank ini untuk apa? Saya terpisah Pak. Terpisah, iya. Duduk dari sekian bank untuk biaya tidak. Jadi dan lagi ini bahasa gampang ini nyilih pirang-pirang bank. Lah justru bank sing gugat iya sing ora di story malah juga iya. Jadi akhirnya kan digugat gitu. Ya itu ya jalan Pak. Ya kenapa yang lain itu kamu mampu membayar? Nah itu akhirnya tak hukum ya butuh bayar sekalian. Maksudnya pengadilan agama. Kalau ekonomi syariah maksudnya pengadilan agama ya Mas? Ya. Biasanya di akad itu di paling belakang itu ada apabila terjadi sengketa maka dimasukkan kemana? Kalau akadnya syariah maka bisa ke badan arbitrase juga bisa, ke pengadilan agama juga bisa. Cuman yang lebih murah itu ke pengadilan agama Pak. Murah. Ya di bawah 1 juta lah cukup. Itu. Kalau perjanjiannya itu di bawah 500.000 malah
lebih cepat lagi gitu. Tapi kalau lebih dari 500.000 itu baru nanti agak panjang sedikit. Agak panjangnya itu karena itu masuknya perkara biasa sih. Tapi kalau yang di bawah itu adalah perkara sederhana yang putusannya itu dipercepat, aturannya semacam itu. Kalau waris itu apa memang masuk pengadilan agama ketika ada sengketa atau memang harus diputuskan pengadilan agama Ustaz? Jadi kalau ada sengketa tidak ada sengketa bisa masuk pengadilan agama, Pak. Kalau ada sengketa itu utamanya berarti namanya gugatan. Tapi kalau tidak ada sengketa namanya permohonan. Cuman kalau permohonan itu hanya sebatas menentukan siapa ahli warisnya. Saya juga menangani itu minggu ini itu juga sidang lagi. Besarnya ditentukan juga. Tidak. Kalau menentukan ahli waris objek tidak boleh disebutkan. Kita hanya menentukan kalau ini meninggal siapa yang berhak untuk mewarisi kayak gitu. Tapi kalau sengketa baru nanti ditentukan berapa atau harta apa saja yang disengketakan. Kayak gitu. Berarti itu agak lama ya. Ada eksekusinya. Jadi kalau waris itu tergantung apakah kalau memang tidak ada sengketa ya udah jangan diajukan sengketa. Ya. Tapi kalau misalkan objek sengketanya itu hartanya itu dimiliki oleh salah seorang dan tidak mau membagi makin berarti ada sengketa. Gitu. Itu waris berarti bisa lewat pengadilan agama, bisa lewat pengadilan umum, gimana sih? Sekarang pengadilan umum tidak bisa lagi. Kalau itu orang Islam. Berarti harus lewat pengadilan agama. Yang menjadikan bicara itu terakhir tahun 2016 itu masih bisa ke pengadilan negeri. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Nanti pengadilan negeri akan menolak, Mas. Ya gitu ya. Jadi kalau sengketa waris antara orang Islam masuknya ke pengadilan agama. Tapi kalau misalkan ada yang non Islam, bagaimana jika seandainya kalau dulu ada opsi, Pak, ada opsinya begini, maksudnya mau menundukkan diri ke pengadilan negeri apa pengadilan agama kayak gitu. Tapi sekarang itu opsi itu dibuang. Jika seandainya, bagaimana jika seandainya ada yang tadi ada yang non Islamnya? Nah itu nanti kalau ke pengadilan agama yang non Islam itu masuknya ke wasiat wajiban. Wasiat wajiban. Tapi untuk mendapatkan furudul muqaddarahnya nggak bisa. Karena kalau orang di luar Islam adalah mawani'ul irsi, dia itu adalah tertolak untuk mendapatkan warisan. Murtad gitu ya. Tidak dapat warisan. Membunuh pewaris nggak dapat warisan. Gitu. Kemarin ada begini. Dan kata orang tua saya, karena anaknya berzina, maka dia tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Itu tanya ke saya. Yang melarang siapa tadi? Tidak ada dalil yang melarang orang yang berzina itu tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan, kecuali membunuh orang tuanya, maka dia itu terhalang kewarisannya. Atau murtad, terhalang kewarisannya. Kalau berzina itu kan dosa besar, Pak. Dosa besar tidak menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Tuh. Kan kadang-kadang kayak gini. Ada keluarga yang warisannya tidak dibagi-bagi. Alasannya biar dilestarikan lah. Itu gimana, Dad? Maksudnya ada hukum secara syariat yang memang harus mengharuskan atau gimana? Asas kewarisan itu adalah ijbari, Pak. Ijbari itu artinya gelem ora gelem kudu dibagi. Lugu-lugu nih hartane wis pindah Pak asline. Wis pindah mari ahli waris. Mulane di antara sesuatu yang wajib dipercepat adalah pembagian waris. Jadi istilah sing arane moni
Di sing arane kuburane Bedurung Garing wis njaluk warisan. Ora apa-apa, Pak. Dikubur langsung bagi waris ora apa-apa langsung. Jadi belum ada perubahan. Belum ada perubahan, terus ikatan dengan si mayit itu masih ada. Maka orang jujur semua, Pak. Tapi ini 1 tahun demi dibagi. Coba misalnya nyimpen emas gitu, sudah tidak mau ngomong lagi. Karena ikatan sudah ada. Tahun itu lalu Nanti hilang. Lah mas dinggoni sih Ustaz. Bener. Dinggoni sak anake kan ngono dibagi apa to nendi. Kalau itu gampang. Itu rumahnya ditempati, ya udah yang tempati suruh jujur gitu Mas. Kalau ndak duwe kalau orang mampu sudah mampu. Ya bagaimana tinggal saudaranya. Tapi intinya wajib untuk dibagi. Wajib untuk dibagi hukumnya. Kenapa? Sekarang gini, apakah dengan dia yang mampu itu dia tidak mendapatkan warisan? Coba. Lain dengan sodako loh Mas. Misalkan saya bisa dibagi ngomong wis ngonong keokon lain lagi Pak. Mulane warisan mau dibagi rata boleh, saya bisa dibagi secara faraid. Biar Allahnya nggak marah gitu loh. Allah sentuh dalam Quran kok. Kon nulis samene. Ya wis jelas aja nulis samene kabeh ya, wis. Wis saiki bagi rata baik. Ora apa-apa, Pak. yang penting di dulu. tapi sudah Tahu dulu iya. Misalnya ya. Satu dapat 100, satu dapat 50, dia kan nulis 100, kan nulis 50. Itu nanti akan muncul eman-eman apa orang kayak gitu loh Pak, yang dapat 100. Itu. Tapi ini langsung ngomong wis bagi rata 75-an. Dulu nanti oleh nominalnya Pak. Di situ nanti peran daripada hukum besar di situ. Bagi dulu faraid. Nanti Allah yang nggak marah gitu loh. Iya. Allah setuju Kalau nanti. bisa Islam sebenarnya Islam. enggak bisa gue makan ipar-ipar sampai melu. Oh iya. Tidak kenal. sing dulu sapa sih? Amel kayak gue sih. Ngocek nih. Namanya benar. Datar balik. Kau tahu rampung mana jemput mas? Oh iya benar. Iya memang sering aja Itu teknis gitu loh. Iya benar. Itu jelas enak. Iya wis. Ngomongnya turun kemana-mana. Kadang-kadang sih paling berperan malah ipar. Ya itu tadi. Iya duit Tidak aja. paham seperti itu. Ini jangan sama tuh ya. Ya udah Ya wis. Sudah kan udah. Tadi yang tadi Mas Roha bilang tadi maksudnya katakanlah dari saudara itu tidak mampu tapi dibagi tetap bagi tapi tetap kamu pakai saja tidak apa-apa itu gimana Ustaz? Itu lain Pak. Berarti Sudah tahu Ada warisan apa-apa. sudah dibagi-bagi sudah hari Nggak masalah. Berarti bagus loh, itu berarti bijaksana itu. Iya. Iya. Yang karena tadi yang satunya belum mampu, maksudnya tidak mampu atau belum mampu lah itu ya. Yang penting bahwa harta yang katakan rumah itu yang tadi sudah dibagi-bagi seperti beberapa begitu ya sudah. Setelah itu silakan pakai. Sudah kok Pak. Bagus. Tapi bukan dipakai, maksudnya bukan di sodako. Iya itu Tanggung jawab bahasanya ya. Berarti sodako menempati toh? Oh iya sudah. Iya. Yang penting sudah diselesaikan. Iya. Walaupun nanti masalahnya tadi udah kan kita kan setelah kan waktu itu dihargai katakanlah kan kapan waktunya kan nanti kan harga naik lagi katakanlah ini cerita ini Gampang diperhitungkan sesuai dengan rumusan pembagian. iya sudah. Gampang. Iya, Berarti sudah ada tertulisnya. Iya, Makanya ada dikasih tertulisnya. nama itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.